Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita, Stanbu Q1A11901. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Isolasi dan Karakteristik Enzim Amilase pada Biji Nangka. Amilase adalah enzim yang berfungsi memecah zat tepung dan polisakarida lainnya menjadi monosakarida, bentuk gula yang dapat diserap oleh tubuh. Amilase juga banyak digunakan pada proses industri. Dalam industri, amilase sangat berperan dalam pembuatan roti, sirup, tekstil, dan farmasi. Amilase terdiri dari 3 jenis, yaitu alfa amilase. Alfa amilase ini memecah ikatan 1-4 yang terdapat dalam amilum dan disebut endoamilase. Sementara beta amilase terdapat pada tumbuhan yang dinamakan eksoamilase. Sedangkan gamma amilase sendiri terdapat dalam hati. Enzim ini dapat memecah ikatan 1-4 dan 1-6 pada glikogen yang menghasilkan glukosa. Penelitian ini digunakan biji nangka sebagai sumber untuk mendapatkan amilase. Biji nangka dipilih karena kadar amilum yang cukup tinggi, yaitu 36,7 gram per 100 gram biji nangka. Metode penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, ekstraksi amilase. Pada proses ini, ekstraksi dilakukan dengan cara homogenisasi dengan blender menggunakan larutan buffer fosfat 50 ml dengan pH 7,5. Penggunaan larutan buffer fosfat adalah untuk menghindari terjadinya enzim terdenaturasi akibat pH yang berubah. Metode yang kedua yaitu uji aktivitas konsentrasi amilase dari ekstraksi kasar. Pada proses ini, ekstraksi kasar enzim ditambahkan dengan larutan pati, kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian dicampurkan tambahan HCl untuk menghentikan aktivitas enzim dan ditambahkan kalium iodida akan menghasilkan kompleks helix yang berwarna biru antara amilosa dan reagen iodin. Metode yang ketiga yaitu fraksinasi amilase dengan salting out. Pada proses ini, ekstraksi enzim diperoleh selanjutnya dipisahkan dengan fraksi bertingkat. Ekstraksi enzim ini digunakan yaitu ekstraksi enzim yang disimpan pada suhu 20 derajat Celcius karena memiliki nilai aktivitas spesifik yang lebih besar. Fraksinasi bertingkat dengan menggunakan garam amonium sulfat dilakukan pada tingkat kejenuhan 50% fraksi 1, 55% fraksi 2, dan 60% fraksi 3. Ketiga fraksi ini selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm dengan waktu 15 menit. Endapan yang diperoleh kemudian dilarutkan dengan buffer fosfat 50 ml pH 7,5 kemudian dialisis. Metode keempat, pemurnian amilase dengan dialisis. Pada proses ini, dialisis bertujuan untuk menghilangkan kadar garam amonium sulfat yang ditambahkan pada proses fraksinasi. Dialisis ini dilakukan dengan menggunakan membran selofan dapat dilalui pada partikel-partikel kecil seperti ion-ion garam, tetapi dapat menahan molekul enzim. Metode yang kelima yaitu karakteristik enzim amilase. Yang pertama itu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Sebanyak 250 ml larutan pati, 3% dalam buffer fosfat 50 ml dengan pH 5, 6, 7, dan 8. Ditambahkan 250 ml larutan enzim. Ditambahkan 250 ml HCl 1 M dan 250 mO liter larutan iodium mengandung 200% Kl dan 0,2%. Diencerkan dengan aqueous hingga volume 5 ml. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase.
Pada pengaruh suhu ini, sebanyak 250 ml larutan pati 3% dalam buffer 50 ml pH 7,5 ditambahkan 200 ml larutan enzim dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 250 ml HCl, 1 M, 250 ml larutan iodium mengandung 2% dan 0,2% dan diencerkan dengan Aquades hingga volume 5 ml. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, ekstraksi amilase dari biji nangka. Pada tabel 1, unit aktivitas enzim dinyatakan dengan 1 mg pati terhidrolisis oleh 25 ml enzim selama 10 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Dari perhitungan didapatkan nilai aktivitas spesifik untuk amilase ekstra kasar disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yaitu 1,50 unit per kilogram, sedangkan aktivitas spesifik amilase ekstra kasar disimpan pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu 1,99 unit per mikrogram. Yang kedua, fraksinasi dengan amonium sulfat atau salting out. Fraksi bertingkat dengan garam amonium sulfat dilakukan pada tingkat kejenuhan 50% atau pada fraksi 1, 55% atau fraksi 2, dan 60% atau fraksi 3. Ketiga fraksi ini selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm dengan waktu 15 menit. Endapan yang diperoleh kemudian dilarutkan pada buffer fosfat 50 ml dengan pH 7,5 kemudian dialisis. Yang ketiga, dialisis dalam membran selofan. Dari tabel 2 dapat dilihat aktivitas enzim spesifik tertinggi yaitu pada fraksi dengan kejenuhan amonium sulfat 50% yaitu 2,12 unit per mikrogram. Sedangkan aktivitas spesifik enzim terendah yaitu pada fraksi 3 dengan tingkat kejenuhan amonium sulfat 60% yaitu 1,67 unit per mikrogram. Yang keempat, karakteristik amilase dari biji nangka. Penentuan pH optimum dilakukan menggunakan metode FUA seperti uji aktivitas amilase. Untuk karakteristik pH terdapat pada aktivitas enzim digunakan buffer fosfat pada berbagai yaitu pH 5, 6, 7, dan 8. Untuk penentuan suhu optimum digunakan metode FUA. Sebelum dilakukan pengujian, sampel yang ditambahkan larutan pati dan buffer fosfat diinkubasi pada variasi suhu 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Yang pertama itu pH optimum. Dari grafik tersebut diketahui bahwa aktivitas amilase mencapai pH optimum 6 dengan aktivitas spesifik 2,52 unit per mikrogram dan kembali menurun pada pH 7-8. Aktivitas enzim menurun pada pH 7-8 karena berubahnya keadaan ion substrat dan enzim. Yang kedua, suhu optimum. Nilai aktivitas amilase dari penentuan suhu optimum dapat dilihat pada gambar 2. Aktivitas amilase meningkat seiring peningkatan suhu inkubasi, namun setelah mencapai suhu maksimum, aktivitas menurun. Pada suhu 40 derajat Celcius, aktivitas amilase dari biji nangka 1,99 unit per mikrogram, sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, amilase mengalami peningkatan 2,52 unit per mikrogram. Namun, pada suhu 60 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius, penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,59 unit per mikrogram. Dari hasil ini didapatkan bahwa suhu optimum amilase dari biji nangka yaitu 50 derajat Celcius. Baik, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.